Jadi, hal horor yang aku takutin adalah skin check. Kenapa? Karena aku nggak pernah ngecek kondisi kulit aku, terus abis itu aku mager banget untuk skincarean dan aku nggak tahu nih sebenarnya apa sih yang kita butuhin untuk kulit kita. Nah, jadi di episode kali ini kita bakalan bahas brand yang namanya Q-Tem. Menarik banget nggak sih tulisannya Q-Tem? Dan kalau misalkan teman-teman mau tahu Q-Tem tuh dari mana, of course Q-Tem ini tuh dari Korea Selatan. Dia tuh di-develop oleh banyak dermatologist. Dan juga kayak dia itu fokusnya itu lebih ke kayak sensitive skin, terus lebih ke melembabkan, hydrating. Pokoknya dia itu lebih memfokuskan untuk kayak skin barrier dan cara untuk melembabkan kulit dan pokoknya ngerawat kulit in general gitu. Profesornya Seromat jadi Seromatnya skin barrier yang bagus, jadi produk itu direkomendasikan sama profesornya. Jadi Q-Tem ini produk yang didesain khusus oleh dermatologis terkenal di Korea. Jadi yang buat untuk produk ini tuh nggak sembarangan orang, mereka juga ngecek RAD-nya juga lama banget, dan teman-teman yang influencer di sana mereka dapat kesempatan untuk cek kulit mereka. Oh, di sini. Gitu. Jadi mereka tahu nih kulit mereka apa dan mereka nanti pakai produk Q-Tem itu yang apa. Ini kayak secara in general aja. Setelah tadi foto di sini, kita mau dijelasin secara general kondisi kulit sama kita. Di sini ntar dijelasin. Salah satu produk yang paling aku suka, dan by the way aku bawa produknya, yaitu yang Q-Tem Mild Zinc Sun Cream. Jadi dia adalah sunscreennya untuk kulit sensitif dan sebenarnya bisa dipakai untuk kulit apapun gitu ya. Kita bakalan bahas produknya di video kali ini dan kita bakalan masuk ke kantornya dan kita cari tahu di dalam kantor Q-Tem tuh ada apa aja. Dan yang lebih eksklusif lagi adalah produk-produk Q-Tem ini nggak bisa kamu temuin di offline store di Korea, kayak Olive Young gitu-gitu. Kamu nggak bisa nemuin produk dari Q-Tem, tapi kamu bisa nemuin produk dari Q-Tem di rumah sakit ataupun di klinik kecantikan yang kerjasama sama Q-Tem. Tapi yang menariknya nih teman-teman semua, LVS bakalan bawa Q-Tem ke Indonesia. Yeay! Jadi mereka akan masuk ke Indonesia di pertengahan tahun atau akhir tahun 2024. Jadi tunggu aja, makanya jangan lupa follow LVS Shop. Nah, selama visit brand ini aku dicek kondisi kulitnya, ternyata bagus dan gak bagus-bagus banget sih. Maksudnya kayak masih ada pori-pori gitu kan, ya normal lah. Untuk elastisitasnya juga, Jadi tingkat keelastisitasan kulitnya agak rendah dan skin barriernya kan agak tinggi. cukup diperbaiki untuk skin barrier-nya aja pas aku lagi di Q-Tem ini. Kenapa Q-Tem jadi produk favorit aku atau brand favorit aku? Jadi aku sebagai penyandang kulit sensitif, itu kesulitannya adalah seringkali aku tuh susah nemuin brand skincare yang cocok untuk kulit aku, karena kulit aku sensitif kan. Apakah worth itu bring Q-Tem to Indonesia? Of course it is! Karena Q-Tem tuh bagus banget untuk teman-teman yang punya masalah kayak sensitive skin, terus yang cepat iritasi dan kayak coba produk-produk macam-macam yang ada di pasaran itu nggak nemu-nemu yang bagus. Q-Tem itu kataku solusinya, apalagi untuk kaum-kaum yang sensitive skin kayak aku, yang aku tuh susah banget untuk cari. Karena di Indonesia sendiri jarang banget brand derma kosmetik yang benar-benar ngelakuin research sedalam Q-Tem. Mostly itu adalah commercial brand, dan menurut aku untuk penyandang kulit sensitif, balik lagi, itu penting banget derma kosmetik masuk di Indonesia. Q-Tem itu adalah
produk yang diproduksi bukan secara komersil. Jadi nggak kalian bisa temuin kayak di Olive Young atau di kayak Watson atau di mana. Produk-produknya ini sama kayak produk-produk yang ingredientsnya sama yang dibuat kayak di rumah sakit gitu loh, yang jadi kayak istilahnya benar-benar clinical product, apa clinical ingredients. Jadi untuk benar-benar untuk kulit sensitif itu produk-produknya cocok harusnya gitu buat produk-produknya. Kamu bisa temuin itu di rumah sakit ataupun di beberapa klinik kecantikan yang kerjasama sama Q10. Kayak pelembab atau kayak toner yang cukup untuk aku untuk melembabkan, tapi nggak yang bikin kayak apa ya, bikin nambah komedo dan segala macam. Pokoknya itu cocok banget, produk yang cocok banget untuk sensitive skin gitu. Jadi di Q10 aku ngapain aja selain tadi di skin check. Tahapannya ini nih, aku jelasin dulu ya untuk tahapannya. Jadi setelah kita meeting, terus kayak dikasih tahu pengenalan brand-brandnya Q10. Nah, abis itu aku langsung masuk nih cuci. Itu kita cuci muka dulu, bersihin make up, abis itu cuci muka. Nah, ini bersih banget. Enggak, yang ini enggak. Yang ini Kita bakal langsung cek kondisi kulit kita. Setelah kering itu kan masih kayak bersih ya untuk wajahnya. Setelah tadi kita udah bersihin muka, kita langsung mau dicek kondisi kulit mukanya. Let's go. Terus kita tuh langsung ke dokternya. Abis itu kayak ada beberapa tahap. Kayak nanti kita difoto dulu, dimasukin ke alat gitu mukanya, terus nanti difoto. Oh, di sini. Iya. Kita pakai alat-alat lagi gitu. Setelah difoto, nanti kita dicek nih permasalahan kulitnya apa aja gitu ya. Kalau dibandingin sama orang Korea sih bagusin perawatan untuk pelembaban aja sama skin barrier-nya gitu. Terus setelah udah tahu, nanti pindah lagi ke aku lupa deh namanya apa. Pokoknya kita tuh ada 3 tahap gitu ya untuk pindahnya. Nah, pokoknya ada yang tahap tuh aku ngecek skin barrier. Bener ya, orang-orang di sini pantesan mukanya kulitnya bagus-bagus. Karena emang kualitasnya juga keren banget. Terus elastisitas sama dicek juga nih pori-porinya. Terus habis itu kecerahan wajahnya kayak gimana. Untuk hasilnya, kalau wajah aku itu dia kurang bagus di skin barrier-nya. Tapi untuk pori-pori, terus abis itu jerawat dan lain-lain itu masih di batas normal. Kamu kulitnya kayak orang Korea, terus nggak terlalu kering, nggak terlalu pH kulitnya bagus, nggak terlalu Normal ya, nggak terlalu bermasalah. Yes, betul. Elastisitasnya juga normal, jadi so far nggak butuh banyak yang harus dirawat gitu loh. Nah, Skin barrier-nya tadi nggak bagus gitu, jadi harus dirawat dia. Untuk Leo sendiri yang diperluin tuh ngatur kelembapan dalam kulitnya. 그리고 kalau dikasih sama Q10-nya, aku tuh dikasih kayak serabum gitu. Jadi dia untuk khusus skin barrier. Kenapa sih aku bener-bener ngerekomendasiin Q10 ini? Karena untuk skincare pun dia simple banget, nggak ribet. Kayak cuma pakai milk serabumnya, terus habis itu kayak pokoknya banyak banget untuk skin barrier. Dan itu kan jarang banget nih untuk skincarean yang fokus ke skin barrier kan. Karena biasanya tuh digabung-gabung gitu, diracik sendiri gitu sama dokter-dokter yang udah jatuhnya profesor juga untuk dokter kulit gitu. Jadi bener-bener untuk produknya pun hasilnya bagus banget. Jadi nanti kalau misalkan aku udah pakai terus nih selama beberapa bulan, aku bakalan nunjukin ke kalian hasilnya.
Hai guys, jadi tadi aku udah ngecek skin check 3 kali. Dan dari yang pertama katanya pori-pori aku tuh agak besar, tapi kalau misalkan dibandingin sama orang Indonesia, pori-pori aku nggak besar. Terus kalau misalkan kecerahan, kalau untuk orang Korea warna kulit aku agak gelap, tapi kalau di Indonesia warna kulit aku cerah. Terus setelah ngecek kelembapannya, ya semuanya overall oke, elastisitasnya oke. Tapi untuk yang skin check ketiga, untuk skin barrier aku itu agak tinggi. Jadi aku harus difokusin perawatan skin barrier sama kelembapan. Nah, aku dikasih tahu kalau misalkan untuk ngerawat semua kulit aku dikasih yang ini varian dry skin. Jadi Q10 ini ada 2 varian, yang oily sama yang dry skin. Dia kayak sensitive and dry skin. Jadi kalau misalkan kulitnya sama kayak kulit aku agak kering dan gak oily, kalian boleh cobain yang Q10 ini. Dan aku bakalan try on dulu sebelum aku nge-share ke kalian nih kalau misalkan produk ini bagus atau enggak. Jadi mungkin aku akan coba. Oke guys, kita mau pulang dulu. Ini dari makan kita dari tempat Skin Map, dan sekarang mau makan sore atau makan malam. Jadi sekarang kita langsung keluar dulu. Kita mau makan apa kita masih belum tahu. Tapi aku dapat ini. Tadi harus bikin skincare dan ini toner. Aku juga dapet. Ini belum launching loh, tapi nanti bakalan launching soon. Dan ini kita first time-nya dikasih produknya dari produk ini. Ada sunscreen-nya juga loh guys. Ada SPF-nya. Terus habis itu kita tadi habis bikin skincare juga, mungkin nanti kalian lihat untuk pembuatannya. Jadi nantiin terus ya kalau misalkan produk ini udah ada di Indonesia. Oh iya, ini juga cocok banget untuk kulit yang sensitif. Yes, betul. Bye. Kita makan dulu. Jadi habis dari Q10 kita makan malam di daerah Sejong. Itu daerahnya naik kayak di Lembang guys. Itu dinginnya bener kayak di Lembang. Terus kita makan malam atau kayak pot-pot gitu. Jadi nasi di dalam stone, dalam kayak mangkoknya tuh dia dari batu. Itu cara makannya ternyata menarik banget. Jadi itu kamu makan, kamu pindahin nasinya, habis itu di potnya itu atau di stone potnya itu, hot potnya itu kamu kasih air untuk jadi bikin kerak-kerak nasinya di dalam itu tuh jadi bubur. Jadi ini kan nasinya ada kerak-keraknya. Nanti kalau kita buat nurungi itu harus dikasih air dan juga dikasih bumbu. Airnya sebanyak apa sih, Tan? Habis kayak gini sih. Airnya terserah mau secair apa ntar yang itu nurungji itu kayak kerak nasi, terus habis itu dikasih air itu nanti jadi kayak bubur gitu deh. Ini aku tunjukin kayak gimana. Kenapa gitu? Kita pintar deh kasih air panas. Siapa kita pintar? Hujan datangnya dari mana ya? Dan itu kita makannya sama beberapa side dish, ada daging juga. Terus kita juga makan ada cumi kalau nggak salah, itu juga enak banget. Terus ya biasa orang Korea kalau nggak makan sambil minum nggak nampol, jadi kita juga sambil minum-minum chill-chill aja di situ. Itu enak banget makanannya dan aku makan itu habis guys, tumben banget.